Shalom adik-adik, Cikgu sangat bersyukur karena kita dapat berjumpa lagi pada hari ini di dalam ibadah online sekolah minggu. Cikgu yakin adik-adik sudah tidak sabar untuk memuji Tuhan dan belajar tentang cerita Alkitab bersama-sama. Amin. Mari kita mulakan ibadah kita pada pagi ini dengan doa Bapa kami. Mari kita kunci tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amsal 5. Amaran tentang perzinaan. Hai anakku, berilah perhatian kepada hikmahku dan arahkanlah telingamu kepada pengertianku, supaya kamu sentiasa berbudi bicara dan bibirmu dapat memelihara pengetahuan. Biarpun bibir perempuan lucu menitiskan madu dan kata-katanya lebih licin daripada minyak, pada akhirnya ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut dan langkahnya langsung menuju alam barzakh. Dia tidak perhatikan jalan kehidupannya. Jalannya sesat tetapi tidak disedarinya. Maka hai anak-anakku, dengarlah nasihatku dan jangan menyimpang daripada kata-kataku. Jauhkan hidupmu daripada perempuan itu dan jangan mendekati pintu rumahnya, agar kehormatanmu tidak diragut oleh orang lain dan tahun-tahun umurmu diserahkan kepada orang yang kejam. Supaya jangan orang lain dikenyangkan oleh kekuatanmu dan hasil penat lelahmu masuk ke rumah orang asing, sehingga engkau mengeluh akhirnya ketika daging dan tubuhmu habis binasa. Kemudian engkau berkata, kenapalah aku membenci didikan dan hatiku menolak teguran. Aku jua tidak mematuhi ajaran para guruku dan tidak mengarah telingaku kepada orang yang mendidikku. Aku nyaris hancur lebur di tengah-tengah jemaah dan perhimpunan orang. Minumlah air dari telagamu sendiri dan air yang segar daripada perigimu sendiri. Patutkah mata airmu memancar kemana-mana dan aliran airmu mengalir di jalan-jalan raya? Biarlah itu menjadi milikmu sendiri dan jangan menjadi milik orang asing yang berada bersamamu. Semoga mata airmu diberkati, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Bagai seekor rusa yang jelita kambing hutan anggun, biarlah payu darahnya sentiasa memuaskanmu dan engkau selalu gairah dengan cintanya. Hai anakku, apa gunanya engkau gairah dengan perempuan lucu dan mendakap dada perempuan penzina? Kerana jalan-jalan manusia nyata di hadapan mata Tuhan dan Dia meneliti setiap langkahnya. Orang durjana akan terjebak dalam kejahatannya sendiri dan terjerat dalam serabut dosanya. Dia akan mati karena kurang didikan dan tersesat dalam keluasan kencah kebodohannya sendiri. Amsal pasal 6 ayat 1 hingga 35. Anakku, jika kamu berjanji menjamin hutang orang lain, maka kamu terikat oleh kata-katamu atau terjerat oleh janjimu sendiri. Kalau begitu anakku, kamu sudah dalam kuasa orang itu. Tetapi inilah caranya kamu dapat melepaskan diri. Pergilah segera kepadanya dan mohonlah dia membebaskan kamu. Jangan tidur ataupun rehat sebelum kamu berbuat demikian.
Selamatkanlah dirimu daripada perangkap itu, seperti burung atau kijang melepaskan diri daripada pemburu. Orang yang malas harus belajar daripada cara hidup semut. Semut tidak mempunyai pemimpin atau ketua ataupun penguasa. Tetapi semut menyimpan makanan pada musim menuai sebagai persediaan semasa tidak ada makanan. Berapa lamakah orang malas hendak berbaring? Bilakah dia akan bangun? Dia berkata, "Aku hendak tidur sekejap saja. Aku hendak berpangku tangan dan berehat sebentar." Tetapi sementara dia tidur, dia akan ditimpa kemiskinan yang datang seperti perompak yang bersenjata. Orang yang jahat dan tidak berguna membohong di sana-sini. Mereka menyenyitkan mata dan memberikan isyarat untuk menipu kamu. Sementara merancang kejahatan dalam pikiran mereka yang sesat. Mereka menimbulkan kekacauan di merata tempat. Karena perbuatan mereka itu bencana dan menimpa mereka dengan mengejut, dan mereka akan dihancurkan sama sekali. Ada 7 perkara yang dibenci oleh Tuhan dan tidak dapat dibiarkannya: sikap yang sombong, mulut yang membohong, tangan yang membunuh orang yang tidak bersalah, pikiran yang merancang hal-hal jahat, kaki yang bergegas menuju kejahatan, saksi yang terus-menerus berdusta, dan orang yang menyebabkan perkelahian antara sahabat. Amaran tentang zina. Hai anakku, lakukanlah perintah bapamu, dan jangan lupakan ajaran ibumu. Ingatlah dan simpanlah kata-kata mereka dalam hatimu. Ajaran mereka akan memimpin kamu dalam perjalanan, melindungi kamu pada waktu malam, dan menasihati kamu pada waktu siang. Petunjuk mereka bagaikan lampu yang terang, dan teguran mereka menunjukkan cara hidup yang baik kepadamu. Dengan demikian, kamu dijauhkan daripada perempuan jalang, yang daripada pujukan istri orang lain. Jangan kamu tergoda oleh kecantikan mereka atau terpikat oleh kerlingan mata mereka. Pelacur dapat kamu bayar dengan harga sebuku roti saja, tetapi berzina dengan istri orang lain harus kamu bayar dengan nyawa. Jika kamu memangku api, pakaianmu terbakar. Jika kamu berjalan di atas bara api, kakimu terbakar. Demikian juga bahaya jika seorang lelaki tidur dengan istri orang lain. Sesiapa yang melakukan hal itu akan menanggung akibatnya. Orang tidak menghina pencuri yang mencuri makanan karena lapar. Walaupun demikian, jika pencuri itu tertangkap, dia mesti menggantinya 7 kali ganda dan dia mesti menyerah segala miliknya. Tapi seorang lelaki yang berzina sangat bodoh. Lelaki itu membinasakan dirinya sendiri. Dia akan dihina dan dipukul orang. Dia akan dipermalukan selama-lamanya. Seorang suami paling marah apabila dia cemburu. Dendamnya tidak mengenal batas. Dia tidak mau menerima ganti rugi. Pemberian sebanyak apapun dia dapat meredakan kemarahannya. Terima kasih. Yesus selalu menemani. Dari terbit matahari sampai
biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Happy ye ye ye, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ye ye ye, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ye ye ye, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ye ye ye, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik, mari duduk dengan tenang, cari tempat duduk yang selesa, tumpukan perhatian, kita akan belajar tentang cerita ini. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah ku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya, Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu.
ibadah kita pada pagi ini sudah selesai. Mari kita tutup ibadah kita dengan doa. Mari kita kunci tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Shalom anak-anak Tuhan, kita sudah sampai ke penghujung ibadah online kita pada pagi ini. Oleh itu mari juga ajak semua anak-anak untuk berdoa bagi penutupan ibadah online kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di syurga, sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Kami ingin mengucap syukur dan terima kasih atas pimpinan dan penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini dari permulaan, pertengahan, sehingga selesai. Kami bersyukur atas kesempatan yang telah Engkau berikan, di mana kami dapat berkumpul sekali lagi untuk memuji dan mendengar firman-Mu. Tuhan, kami sangat bersyukur karena Engkau telah memakai semua guru-guru PKK untuk mengajar kami dan telah menyediakan bahan pembelajaran agar kami dapat memahami dengan lebih mudah dan dapat mengenal-Mu dengan lebih dekat lagi. Engkau terus memberkati guru-guru PKK ini di dalam apa jua yang mereka lakukan. Bapa, kami juga mohon agar Engkau terus memberkati dan melindungi kami sepanjang minggu yang akan datang, agar kami dapat terus bersama-sama menyertai ibadah ini. Terima kasih Tuhan, ini doa dan ucapan syukur kami. Kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik atas perhatian yang diberikan di sepanjang ibadah kita pada hari ini. Mari kita tetap terus bersemangat di dalam mengikuti ibadah online sekolah minggu ini. Jangan lupa, jumpa lagi pada minggu hadapan di hari dan waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, Yesus setia, besar